Dulu kan namanya jiwa muda masih sering kumpul sama teman-teman di jalan, sering minum bareng, terus jiwa-jiwa muda kita kan ya mulai diasah di situ. Tawuran atau bahkan dulu sering mencari korban Mbak di jalan. Halo semua, kembali lagi bersama Valen dari Law Office Ricci Associate. Nah, hari ini tentunya kita akan bahas lagi nih tentang hal-hal yang menarik. Nah, kita akan mengangkat satu tema yang lagi marak nih terjadi di Kota Semarang, yaitu berita-berita yang baru-baru ini tuh masih sangat hangat ya, yaitu kembali munculnya gangster dan aksi premanismenya yang ada di jalan-jalan di Kota Semarang. Nah, tentunya Eee, di sini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dulunya ini narasumber kita ini adalah gangster, tapi sekarang sudah kembali ke jalan yang lebih baik dan juga bergabung bersama kami di Law Office Ricci Associate. Oke, kalau gitu langsung saja saya panggilkan kepada Mas Faiz, dipersilahkan. Oke, wah, Siang ya. halo Mas, silakan Mas. Wah, dari yang saya dapatkan info nih Mas, Mas Faiz ini dulunya katanya gangster Mas. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mas, dulu tuh apa sih yang dilakukan? Oh iya, dulu Mbak ya, dulu kan namanya jiwa muda masih sering Mmm, kumpul sama teman-teman di jalan ya. eee, Kita sering ya namanya apa? Anak muda kita nih sering minum bareng, nongkrong bareng. eee, Terus jiwa-jiwa muda kita kan ya mulai diasah di situ. Dulu oh, ya sukanya ya sering berantem di jalan, tawuran, atau bahkan dulu sering mencari korban Mbak di jalan. oh sering ikut korban juga ya Kak? Iya, Mmm, itu karena apa? Ya mungkin masih remaja lah, mungkin ingin mengasah lah atau mencoba-coba tuh. oh, ingin mencoba-coba di jalan gitu ya? Iya. Oke, kalau begitu kira-kira tanggapannya Mas Faiz nih terhadap yang saat ini lagi marak nih Mas, apalagi baru kemarin aja kejadian di Kota Semarang ada gangster yang, melakukan merenggut nyawa nih Mas di jalan kayak gitu. Kalau Mas Faiz tanggapannya gimana nih Mas? Oh, itu kan apa? Mungkin anak-anak zaman sekarang. Ya Ya, mungkin dia ingin menunjukkan jati diri menunjukkan gitu. jati diri ya Mas? Mhm. Tapi yang apa? Kalau yang sampai memakan korban itu kan nggak etis tuh, Mbak. Oh nggak etis. Kalau ingin menunjukkan jati diri kan lebih baik bisa ikut boxing, pencak silat Iya atau betul apa Mas. itu kan bisa bisa ke arah yang lebih positif. Iya Timbang kita harus bertengkar di jalan atau sering tawuran, iya bahkan sampai merenggut nyawa seseorang itu kan tidak manusiawi ya. iya Mas, benar sekali tidak manusiawi Mas. Oh ya, kira-kira nih Mas, dulu kan Mas Faiz ini, pernah jadi gangster, tapi sekarang tuh kira-kira apa sih yang dilakuin Mas Faiz saat ini tuh? Oh, kalau sekarang alhamdulillah Mbak ya, Mmm, setelah bertemu sama Mas Riki, gabung sama Mas Riki, saya diarahkan ke jalan yang lebih baik. Saya diarahkan untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Saya diajari tentang sopan santun, mmm, diajari tentang tata krama, dan untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, Mbak. oh. Oh ya Kayak dengar-dengar katanya Pak Ricci ini sampai ditato ya Pak logo kantor di oh, iya, Mbak. Dulu namanya masih suka-suka tato ya. Ini Iya. ada beberapa tato. Ah, Ini juga eee, ya mungkin di dada juga masih ada, Mbak. oh. Tapi kalau boleh tahu apa sih Mas motivasinya sampai ada tato kantor di Mas di Oh, sini? itu kalau saya sendiri pribadi apa namanya suka tato, Mbak ya. Mhm, Apalagi saya terobsesi sama Mas Riki. Mas, Jadi apa ya, lambangnya itu sebagai saya buat motivasi lah atau motivasi. ingin seperti Mas Riki gitu. Wah, kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira apa sih yang mendorong Mas Faiz ini, dari yang dulunya gangster, tapi sekarang ingin menempuh jadi yang lebih baik lagi, bahkan sekarang udah bergabung juga di Law Office Ricci Associate ini? Oh, kalau dulu kan saya pernah berpikir, saya kan juga pernah masuk ya ke lapas ya.
Mmm. Mungkin penyesalan saya waktu itu cuma, apa ya, orang tua itu anu, selalu bersangkutan lah, kita tidak bisa lepas dari orang tua. Kita melakukan kenakalan, kita melakukan tindakan-tindakan kriminal, itu tidak lepas dari orang tua. Jadi, mulai saat itu saya berpikir, "Oh, saya nggak mungkin gini terus." Jadi, Iya. ya sekarang ingin mencoba yang lebih baik malah ke depannya, gitu aja. Oke, berarti, Mas Faiz ini memang, juga memikirkan dari segi orang tua Oh, iya, juga dan Kak. nggak bisa ya gitu terus ya, Mas, harus Iya. ada perubahan tentunya. Oh ya, kira-kira nih, Mas, ada nggak sih perbedaan ketika dulu nih masih hidup, sebagai gangster dan sekarang yang sudah lebih baik lagi gitu, Mas? Oh, kalau itu tetap ada, Kak, ya. Dari Oke. segi hati, segi batin lebih tenang ya. Dulu Oh, kan lebih tenang. namanya hidup di jalan kan sering ketemu orang, bertengkar, kita kriminal, apa, terus dicari-cari polisi, itu kan Oh, di iya, hati kan nggak nyaman, Kak, ya. enggaknya. Kalau sekarang lebih, ya mungkin lebih rileks, Kak, ya, lebih Lebih tenang rileks, gitu. lebih tenang. Wah, keren keren. Kira-kira nih Mas, ada nggak kesan dan pesan buat temen-temen yang mungkin masih ada di jalan saat ini, yang masih, jadi gangster sampai saat ini nih Mas? Oh, kalau pesan dan kesan saya buat teman-teman yang ada di jalan, ayolah, nggak mungkin toh kalian semua hidup dalam kriminalisme atau dalam kekerasan terus. Kita harus memikirkan masa depan. Jadi, ayolah mencari kegiatan yang lebih positif, jangan menyusahkan orang lain. Kalau Oke itu ya buat gitu. saya. Wah, keren banget ya pembicaraan kita pada siang hari ini. Teman-teman, orang yang tadinya buruk belum tentu selamanya akan buruk. Ini contohnya ada Mas Faiz yang jauh lebih baik saat ini dengan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih tenang tentunya. Jadi yuk teman-teman, eee, mari kita mau sama-sama buat menjaga satu sama lain, teman-teman bisa cari kegiatan yang positif supaya, kita semua dapat berdampingan dengan baik juga. Oke, kalau kayak gitu teman-teman terima kasih, karena sudah meluangkan waktunya dan sampai jumpa juga teman-teman di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you.